Shalom semua. Shalom. Saya percaya dimanapun rekan-rekan berada, semuanya disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita mulai memuji menyembah Tuhan, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Gembala GB Rahmani. Tuhan Yesus yang menyertai, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mari kita siapkan hati untuk kita memuji nama Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan di hadapan Tuhan yang menyaksikan acara ini. Biar kuasa nama Tuhan terus ada menyertai setiap kita. Ini kami yang percaya, kami nyatakan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan. Ini hati kami yang percaya kepadamu Yesus. Kuasa nama-Mu ada bersertai kami. Lebih lagi yang percaya firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yesus namanya berkuasa. Yesus ada kuasa dalam namanya. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi semuanya. Kami yang percaya kepadamu ya Tuhan. Sebab kuasa nama Tuhan menyertai kami. Kami menang bersama-Mu ya Tuhan. Lebih lagi sebab itu ambillah. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa
lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini kami yang merindukan-Mu ya Tuhan. Sebab sungguh indah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami nyatakan hanya dekat. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari kita angkat tangan kita dan kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku. Rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Lebih lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Lebih lagi yang mengasihi Tuhan, yang percaya dengan iman, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu
Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Raja semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi lebih lagi yang percaya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari angkat tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan yang percaya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, dalam nama Yesus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Lebih lagi yang percaya kami nyatakan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Oh, surga bumi menyembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini kami yang menyembah Engkau ya Tuhan, sebab nama Tuhan kudus, kuasa namamu yang terus ada mengurapi, memberkati kami. Dan selanjutnya kami siapkan hati kami untuk kami ada mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan menjadi kekuatan dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, kami siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Salam anak-anak muda, Son of God GBI Ramani Karawang yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Ya, hari ini kita akan sedikit memberikan renungan buat saudara dengan judul berpikir positif. Kenapa sih zaman sekarang mendengar kata-kata COVID-19 padahal itu bukan suatu dia positif. Orang berpikir dia begini, berpikir kita yang enggak. Makanya untuk hari ini juga saya akan memberikan renungan, kita anak Tuhan harus berpikir positif. Ya, kenapa kita harus berpikir positif? Karena saya ambil dalam 2 Korintus 8 ayat 21, demikian firman Tuhan. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Amin. Ya, dengan demikian saya ambil topik hari ini juga, berpikir positif. Ya, anak-anak muda dimanapun saudara berada, ya, walaupun kondisi negara kita dalam pandemi COVID-19, ya, new normal, ya, jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan, bercuci tangan, ya,
pakai masker, kita berpergian, selalu ingat protokol kesehatan. Ya, selalu andalkan kekuatan Tuhan dan selalu andalkan berpikiran positif. Karena berpikir positif, kita akan dapat menilai hal-hal yang baik buat kita semua. Ya. Kenapa berpikir positif itu penting? Dengan berpikir positif kita mendapatkan hal-hal yang baik. Ya. Kita dapat melakukan pekerjaan kita, melakukan rutinitas kita, melakukan aktivitas kita. Kalau kita didasari dengan berpikir positif, semua akan menghasilkan yang positif pula. Berpikir positif adalah cara berpikir yang diharapkan akan menghasilkan energi yang positif dalam hidup kita. Jelas, kalau kita berpikir positif, otomatis teman-teman kita yang ada di lingkungan kita akan merasakan energi yang positif pula. Ya, kita membawa sukacita, otomatis teman-teman kita yang ada dimanapun kita berada di lingkungan kita bersukacita. Itulah yang diharapkan kita sama-sama. Jangan menyebar suatu hoax. Ya, kita melihat media sosial sekarang begini begitu, udah berpikir, oh dia udah positif, ya belum tentu. Ya, kalau dia positif, ya lakukan hal-hal tes. Ya, kita ada tes swab namanya ya, bisa kita lakukan, hasilnya kita bisa lihat ya, dengan cek suhu, ya belum tentu dia juga positif juga, tapi kita harus menjaga protokol kesehatan kita juga punya. Ya, energi positif akan menghasilkan pemikiran dan sikap yang baik yang dapat membuat hidup kita menjadi semangat untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Di sini saya tekankan semangat. Kalau saudara berpikir positif, kita punya jiwa yang semangat. Ya, contoh, saya berikan contoh. Kita bangun pagi, ya, dengan jiwa yang semangat, otomatis kita semangat bangun pagi, ya, mandi, makan, aktivitas sampai di kantor, ya. Sesuai dengan yang diharapkan, bekerja dengan positif, ya, hasilkan positif juga. Kesimpulannya, nilai yang positif berbeda dengan jiwa-jiwa yang berpikiran negatif, ya. Mau melakukan aktivitas sudah lemah, melakukan aktivitas berpikiran yang negatif sudah merenungkan bagaimana ini, bagaimana begitu, bagaimana nantinya, ya. Maunya kita berpikir positif lah, saudara. Ya, baik. Bagaimana sih tanda-tanda orang yang berpikir positif itu? Yang pertama, selalu berkata-kata baik dan positif. Itu jelas. Inilah tanda-tanda orang yang berpikirkan positif. Selalu berkata baik dan positif. Dalam Lukas 6 ayat 45 saya akan bacakan buat saudara. Orang yang baik menawarkan barang yang baik dari perpendarahan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pemendarahannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Inilah yang saya minta kepada anak-anak muda dimanapun berada, berpikiran positif selalu ya. Lalu yang kedua, tanda-tanda orang yang berpikir positif, yaitu tidak angkuh dan selalu rindu untuk mengenal Tuhan. Inilah yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak muda, jiwa anak muda, ya, selalu andalkan Tuhan dimanapun saudara berada. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 saya akan bacakan buat saudara. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Iya, angkuhan, rasa keangkuhan itulah Tuhan yang tidak suka. Kalau kita keangkuhan, otomatis kita berpikiran negatif, ya. Otomatis berpikiran ya enggak. Saya katakan kepada saudara, berpikiran positif. Karena Tuhan senang kalau kita berpikiran positif. Karena berpikiran positif akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Amin. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang berpikir positif itu apa? Tidak iri hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Inilah yang poin nomor 3 ini, kita tidak boleh iri hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Saya akan bacakan ayatnya dalam Yakobus 3 ayat 14 sampai 15.
Demikian firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15-nya, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ya, inilah kenapa kalau kita iri hati itu akan mendatangkan nafsu dari manusia dan dari setan-setan di ayat 15 ini. Maka dari itu saya ingatkan kembali loh, ya, jangan iri hati. Itu bahaya buat kita. Kalau kita iri hati dalam hati kita, apa yang terjadi dalam hati kita? Kita akan sakit hati kita. Kita akan sedih hati kita. Kita tidak bisa berpikir positif kalau kita memiliki iri hati, ya. Saya katakan, iri hati itu sangat mengganggu jiwa kita, sangat mengganggu tubuh kita, sangat mengganggu semangat kita. Berpikir positif, karena berpikir positif, semangat kita positif juga. Yang keempat, tanda-tanda orang yang berpikir positif adalah hidup melakukan kehendak Tuhan. Jelas. Kalau kita berpikir positif, kita ingat selalu mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur apa yang Tuhan berikan buat kita. Sepanjang pagi, siang, sore, hingga pulang sampai rumah, melakukan aktivitas, itu karena kemurahan Tuhan. Kita berpikir positif. Tuhan baik buat kita, selalu menjaga kita. Ya, kita saat ini, kita bisa mendengarkan renungan malam, mendengarkan renungan hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Ya, kita berpikir positif, kita bisa mendengarkan, bisa melihat ibadah online ini, itu karena kemurahan Tuhan. Ya, kita berpikir positif dengan baik karena Tuhan sangat mencintai orang-orang yang mengenal Tuhan, dan Tuhan sangat mengenal Tuhan, sangat mencintai anak-anak muda dimanapun berada. Dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9 saya akan bacakan buat saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Itulah tanda kelima. Tanda-tanda orang yang berpikir positif adalah hidup sukacita dan tekun dalam doa. Inilah yang saya katakan dari awal, berpikir positif akan menghasilkan sukacita, dan sukacita ini akan mempengaruhi lingkungan saudara, tempat tinggal saudara berada. Ya, dalam ini saya akan bacakan dalam Roma 12 ayat 12, saya akan bacakan buat saudara. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, dalam pandemi COVID-19 ini, dalam new normal ini, kita selalu diingatkan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, selalu jaga jarak, ya. Sabarlah, ya. Dimanapun kita berada, selalu bersabar dan selalu berpikir positif, ya. Negara kita, Indonesia yang kita cintai ini, selalu ya akan berupaya untuk ekonomi kita selalu baik semuanya. Kita dapat melakukan aktivitas pekerjaan kita sebaiknya mungkin dengan dasar dengan jaga kesehatan kita. Ya, orang yang mempunyai pikiran positif pasti hidupnya tidak khawatir. Karena orang yang berpikir positif percaya bahwa Allah setia memegang hidupnya. Inilah berpikir positif, Allah selalu setia kepada saudara-saudara. Dalam Filipi 4 ayat 6 saya akan bacakan buat saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan khawatir, ya. Siapa sih manusia nggak khawatir? Pasti ada khawatir. Tapi dengan firman Tuhan ini kita selalu ditegur, selalu diingatkan, ya. Apapun juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonannya dengan ucapan syukur, ya. Selalu kita ingatkan, selalu pagi hari kita selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu Tuhan.
kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kita dapat melakukan aktivitas ini, itu karena kebaikan Tuhan dan itu karena kemurahan Tuhan. Betul? Ya. Ya, kesimpulannya untuk berbuat positif ini, tanda-tanda orang yang berbuat positif ini ada 5 yang tadi saya katakan. Yang pertama, selalu berkata-kata baik dan positif. Yang kedua, tidak angkuh dan selalu rindu untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga, tidak iri hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan keempat, hidup melakukan kehendak Tuhan. Lalu yang terakhir ayat kelima, hidup sukacita dan tekun dalam doa. Inilah yang selalu saya katakan kepada anak-anak muda yang ada di Kerawang, Son of God, dimanapun saudara berada. Selalu andalkan Tuhan dan selalu berpikir positif. Baik, saya akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, buat hari ini Bapa, kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu Bapa. Ajar kami selalu berpikir positif untuk melakukan segala hal Bapa. Dan ajar kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena itu semuanya kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik buat kami dan teramat baik buat kami. Ajar kami tetap setia hadapan-Mu Tuhan dan selalu ajar kami tetap bersyukur hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Akhir kata saya ucapkan selamat akhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.